Halo guys, bersama saya Kevin Kenzi Official, kita akan mendengar kisah novel yang berjudul Kevin Roberts Hidden Identity. Sebelumnya alangkah baiknya subscriber channel ini, supaya saya tambah semangat buat konten video ini. Kevin Roberts Hidden Identity. Bab 2, dia banyak uang, apa gunanya? Ini kalung yang kamu berikan, setengah perak, aku kembalikan padamu. Oh ya, ada jam tangan juga, barang tidak berguna ini, langsung buang ke tong sampah saja. Kevin berdiri mematung, membiarkan Sylvia membuang barang ke arahnya. Lemparan barangnya tidak terasa sakit, tapi membuat seluruh badannya terasa jatuh ke gua es. Cepat menyingkir dari sini. Tora berang, melihat Kevin yang hanya diam membisu, dia datang menghampiri dan menendangnya dengan satu kaki, hingga membuat Kevin kembali berlutut. Tora menghembus napas, anak ingusan, jangan kira masalah ini selesai, pergi keluar dan cari tahu namaku, dan aku sudah mengingatmu, setelah kembali ke sekolah, aku pasti akan membuatmu sengsara secara perlahan. Mata Kevin terlihat sudah berkaca, tapi dia berusaha keras menahannya. Rido saat ini sudah berdiri, wajahnya sudah lebam, tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Dia menarik lengan Kevin, dengan suara rendah berkata, "Sudahlah, ayo pergi." Kevin yang ditarik Rido keluar dari hotel, seperti masih belum bisa kembali pada kenyataan. Seluruh tubuhnya seperti kehilangan roh, seperti ayam kaku kehilangan nyawa. "Kevin, maafkan aku tidak tahu kalau laki-laki yang ada di dalam adalah Tora. Kalau saja aku tahu, aku pasti tidak akan membawamu pergi ke sana cari mati sendiri." Tora, dia adalah anak orang kaya terkenal di universitas. Keluarganya sangat terkenal, dia biasa selalu membawa mobil Audi A6 ayahnya pergi kuliah, pulang kuliah, dia selalu membawa wanita cantik di kelasnya pergi bermain, dan di sisinya ada beberapa teman baik laki-lakinya yang menjadi pengawalnya, jadi beberapa orang biasa tidak berani mengganggunya, dan Tora sendiri memiliki keahlian tinju. Tidak heran, tinjuan tangannya tadi begitu mematikan. Oh ya, Kevin menepuk pahanya, terpikir sesuatu. Sylvia pasti dipaksa. Tora orang seperti apa, terkenal dengan keplayboyannya. Aku dengar beberapa hari yang lalu ada wanita yang deminya aborsi. Tidak bisa, aku harus pergi memberitahu Sylvia. Kevin baru mau pergi, tapi kembali ditarik dan ditahan oleh Rido. "Otak kamu kemasukan air konslet ya? Yang dilakukan Sylvia itu semua atas kemauannya sendiri. Apanya yang dipaksa, apanya yang mau menyelamatkannya? Jangan hancurkan harga dirimu sendirilah, wanita seperti itu, tidak pantas." Kevin menatap Rido, "Kamu ngerti apa? Sylvia bukan wanita yang hanya melihat uang bisa lupa segalanya. Dia pernah bilang padaku, dia tidak suka anak orang kaya, tidak suka laki-laki yang songong." "Astaga, kamu coba lihat momen WeChat-nya Sylvia lah." Kevin termangu beberapa detik, membuka HP, lalu melihat profil Sylvia. Dia baru menekan momen WeChat-nya, tapi hanya melihat layar putih kosong. Rido tertawa, mengambil HP-nya, dengan santai membuka momen WeChat Sylvia. Rido dalam hati terkejut, melihat kenyataan yang tersaji di depan matanya. Rido menyodorkan HP-nya, dengan senyum pahit berkata, "Ini lihatlah pelan-pelan." Kevin melihat setiap momen yang diupdate oleh Sylvia. Dia awalnya masih berharap pada Sylvia, tapi harapannya tiba-tiba jatuh setelah melihat semua ini. Setelah melihat foto Sylvia dengan Tora, termasuk video mereka yang sedang mengumbar kemesraan, semua ini membuat Kevin kembali mengenal Sylvia yang baru, berbeda dari sebelumnya. "Aduh, parfum dari suamiku, sebotol harganya 3.600.000, rasanya tidak rela menghabiskannya. Baru ganti MacBook yang baru, 22 juta, pamer dulu." Dan orang yang menyukai momennya adalah orang-orang yang dikenal oleh Kevin. Mereka memuji dan berkata kalau Sylvia telah menemukan laki-laki yang baik untuknya. Kevin memegang kepala, berlutut di tanah menangis dengan pilu. Kenapa dia bisa memilih untuk bersamaku? Dia dulu tidak seperti ini." Rido menepuk pundak Kevin, dengan serak berkata, "Ada beberapa hal, aku selama ini tidak ingin memberitahumu, tapi kamu coba pikir baik-baik. Selama 3 tahun ini, apa saja yang telah kamu lakukan untuk Sylvia, dan Sylvia sendiri sudah melakukan apa saja untukmu? Kecuali membantumu bayar uang kuliah 600.000 itu, masih ada apa lagi?" Mendengar pertanyaan Rido, Kevin tiba-tiba tidak tahu harus bagaimana menjawab. Dalam otaknya berputar kenangan masa-masa lampau, dan sepertinya tidak ada satupun hal yang bisa membantunya untuk membela Sylvia. Kamu mencucikan bajunya, mengangkat air, membeli air, teman baiknya kerja malam,
Takut pulang malam, kamu yang bertugas menjemputnya, sekolah mengatur kerja magang, dia takut capek, dan menyuruhmu untuk membantu pekerjaannya, dan gajinya semua masuk ke kartunya. Dan lagi, ingat tidak waktu turun hujan, dia menyuruhmu mengantar payung untuknya, kamu berdiri di bawah hujan selama 3 jam menunggunya, tapi akhirnya dia pulang dengan menumpang di mobil laki-laki lain, dan malamnya karena itu kamu demam tinggi. Wanita ini bilang tidak mau jam dan kalung dari pemberianmu lagi dan mengembalikannya padamu, tapi iPhone yang kamu berikan padanya. iPhone itu kamu dapatkan setelah bekerja kurang lebih 7 bulan, tapi dia sebaliknya tidak membahas itu. Kevin menenggelamkan wajahnya di kedua lengannya, terdiam, memikirkan ini semua, dirinya ternyata telah berbuat banyak deminya. Tapi di mata Sylvia, dia tidak lebih dari seorang pembantu dan seorang idiot. Ada beberapa hal sungguh tidak bisa dipertimbangkan, juga tidak bisa ditanggapi dengan serius, terutama dalam menjalin suatu hubungan, orang yang hatinya pertama kali tersentuh, maka dialah orang yang paling tak berdaya. Masih mau aku teruskan? Kamu menganggapnya pacar, tapi dia menganggapmu apa? Bahkan di depan sahabatnya, dia tidak mau melihatmu lebih, di acara perkumpulan murid, pernah meneriakimu. Oh tidak, dia hanya butuh untuk membayar bil baru meneriaki namamu. Kevin menghembus nafas berat, berdiri kembali, seperti kembali hidup dari kematian. Terima kasih Rido, terima kasih atas semuanya, aku sekarang sudah mengerti. Rido menganggukkan kepala, tidak berkata apa-apa lagi. Setelah berpisah dengan Rido, Kevin kembali ke rumah lamanya, mencari HP Nokia lamanya, karena sudah lama tidak digunakan, setelah mencas berapa lama baru bisa hidup lagi, dan di kontak HP-nya ada satu nama, dia menatap lama layar HP-nya, seperti sedang memikirkan sesuatu. 5 tahun yang lalu, dia diasingkan oleh keluarganya dan dilempar ke Bandung, menerima ujian sebagai ahli waris. Periode waktu pengujian yang awalnya 3 tahun, sudah lama berakhir, tapi dia masih tidak ingin menghubungi keluarganya, mengingat kalimat yang diucapkan Sylvia, aku paling benci anak orang kaya, untungnya kamu bukan. Kevin merasa hatinya tersobek-sobek, kalau dia lebih awal memberitahu Sylvia, kekayaan keluarganya menutupi langit, memiliki industri yang begitu banyak, dan apakah dia masih bisa meninggalkannya. Kevin dengan kecewa terduduk di lantai, meletakkan HP di sisinya, orang yang dicintainya telah tidak ada, punya banyak uang apa gunanya.